Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai praktikum, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Pada praktikum pertemuan ketiga, kita akan melakukan dua pengujian. Yang pertama ada pengukuran pH yang akan dilakukan oleh dan yang kedua ada analisis kuantitatif yang akan dilakukan oleh saya, yaitu Raihan Muhammad. Untuk materi pengukuran pH, alat yang digunakan adalah pH meter, kemudian ada plat tetes, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada gelas kimia. Gelas kimia yang digunakan yaitu gelas kimia 100 ml dan 1000 ml. Kemudian ada botol semprot. Sementara untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu ada kertas lakmus. Kertas lakmus yang digunakan yaitu kertas lakmus biru dan merah. Kemudian ada indikator universal. Juga ada 3 buah sampel yang digunakan yaitu sampel A yang merupakan UC1000, kemudian ada sampel B yang merupakan larutan gula, ada juga sampel C yang merupakan air mineral dari Total 8+. Pada pH meter digunakan larutan buffer. Larutan buffer yang digunakan ada 3 macam, yaitu larutan buffer pH 4, pH 7, kemudian ada pH 10. Kemudian langkah pertama yang pada percobaan ini yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus yang telah dimasukkan ke dalam plat tetes, diamati perubahannya dengan mencampurkan dengan sampel. Pertama-tama pipet sampel, lalu celupkan ke dalam plat tetes. Kertas lakmus ini digunakan untuk menentukan apakah suatu zat bersifat asam atau basa, dan ketelitiannya pun kurang dan tidak dapat menunjukkan berapa nilai pH secara tepat. Amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus merah dan biru. Lakmus merah yang tetap merah ataupun lakmus biru yang berubah menjadi merah menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan lakmus biru yang tetap berwarna biru ataupun lakmus merah yang berubah menjadi biru menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Dapat dilihat perubahan dari larutan-larutan tersebut. Sampel A merupakan sampel asam. Sampel B merupakan netral karena tidak terjadi perubahan warna. Kemudian sampel C dapat dilihat pada lakmus merah ada perubahan warna sedikit, maka dikategorikan menjadi sedikit basa. Baik, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk pengukuran pH. Untuk percobaan pengukuran pH pada percobaan kedua, kita menggunakan indikator universal. Di dalam indikator universal ini terdapat track pH yang merupakan nilai pH atau pembanding yang akan diukurkan dengan pH yang akan diukur. Cara penggunaannya yaitu ambil satu indikator universal,
kemudian celupkan kepada sampel. Setelah itu amati perubahan yang terjadi, perubahan warna, lalu bandingkan dengan track pH. Dapat diketahui bahwa sampel A memiliki nilai pH 3. Lakukan hal yang sama untuk sampel B dan C. Amati perubahannya, kemudian bandingkan dengan track pH. Dapat dilihat bahwa sampel B memiliki pH 6. Untuk sampel C, juga memiliki pH 6. Untuk percobaan ketiga pada pengukuran pH, kita akan menggunakan pH meter. Pada penggunaan pH meter, kita melakukannya dengan mencelupkan elektroda yang ada pada pH meter. Hal pertama yang dilakukan yaitu menekan power on. Setelah pH meter menyala, kita kalibrasi terlebih dahulu menggunakan larutan buffer 4, 7, dan juga 10. Sebelum kita melakukan kalibrasi, kita bilas terlebih dahulu pH meter menggunakan aqua-D sebanyak 3 kali. Bilas elektrodanya, kemudian keringkan menggunakan tisu. Setelah kering, kita celupkan ke dalam pH meter, ke dalam buffer. Kita menggunakan buffer 4. Maka dapat dilihat sampai nilainya stabil, yaitu pH 4. Setelah nilainya stabil, kita bilas kembali menggunakan aquades. Kemudian keringkan kembali menggunakan tisu. Setelahnya kalibrasi kembali dengan buffer 7. Mohon maaf, buffer 10. Kita tunggu sampai nilainya stabil, yaitu menunjukkan nilai pH 10. Setelah stabil, kita ambil, lalu bilas kembali menggunakan aqua-D sebanyak 3 kali. Terakhir, kita kalibrasi menggunakan pH 7. Kita tunggu sampai angkanya stabil. Setelah angkanya tidak berubah, kita bilas kembali menggunakan aqua-D. Setelah dicek keakuratannya, kita dapat mengukur sampel yang akan kita ukur menggunakan pH meter.
Kita tunggu sampai pH-nya terstabil. Sampel A memiliki nilai pH 3. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara memanaskan larutan di laboratorium. Pada laboratorium, kita memanaskan larutan menggunakan bunsen. Untuk memanaskan menggunakan bunsen, kita menggunakan bunsennya sendiri, lalu kaki 3, lalu kawat asbes. Kalau kaki 3 di sini kita tempatkan, lalu kawat asbes di atasnya, lalu siapkan bunsen di bawahnya dan gelas kimia yang akan dipanaskan di atasnya. Setelah itu, keluarkan bunsen, maka kita di sini akan menyalakan bunsen. Untuk menyalakan bunsen, di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu pertama-tama ada piringan di sini untuk mengeluarkan memasukkan oksigen sehingga mempengaruhi warna api pembakaran. Yang kedua, kita di sini ada keran gas, gunanya untuk mengeluarkan gas yang akan dijadikan bahan pembakar. Pertama-tama, kita menyalakan korek terlebih dahulu dan pastikan piringan bunsen dalam keadaan tertutup. Setelah itu, keluarkan keran gas secara perlahan-lahan hingga keluar uap api. Jika api sudah keluar, di sini ada 2 warna api yang berbeda. Pertama, warna api oksidasi berwarna merah, sedangkan pada praktikum kita menggunakan warna api berwarna biru, yaitu warna api pijat. Untuk mengubah warna api merah, kita putar piringan bunsen secara perlahan hingga berubah warna menjadi warna biru. Untuk memutarnya, kita putar ke arah kiri. Jika api sudah berwarna biru, maka masukkan bunsen ke bawah kaki 3 untuk memanaskan larutan. Dan jika pemanasan sudah selesai, maka keluarkan bunsen, lalu tutup piringan sampai keadaan tertutup rapat. Kemudian putar lagi keran gas hingga api tutup. Baik, sebelum kita melakukan penimbangan pada metode sedimetri di materi analisis kuantitatif, maka kita perlu mengetahui berapa berat yang ditimbang, yaitu dengan menggunakan rumus normalitas, di mana borax diketahui sebanyak 0,1 N. Lalu kita masukkan dengan rumus massa per BE dikali 1000 per V, di mana V di sini yaitu ada V laba ukur sebanyak 100 ml. Masukkan rumus BE, yaitu BE sama dengan MR per E. Diketahui BE berjumlah 161. Maka masukkan ke rumus normalitas dengan diketahui 0,1 N sama dengan massa dibagi 191 dikali 1000 per 100. Akan didapat massa yang perlu ditimbang 1,1 gram untuk membuat larutan baku primer. Sebelum melakukan titrasi, pertama kita harus membilas dan mengisi buret menggunakan larutan baku sekunder yang akan digunakan. Berikut saya akan menjelaskan cara mengisi dan membilas buret. Pertama-tama, putar lem estafet hingga berarah yang berlawanan. Kemudian pindahkan hingga berada ujung meja untuk mempermudah pengisian buret. Kemudian masukkan buret dan pastikan keran pada buret dengan keadaan tertutup. Setelah itu, siapkan corong dan gelas hisap untuk mempermudah saat pengisian buret. Jika semua alat sudah siap, maka isi terlebih dahulu buret secara perlahan-lahan dengan jumlah yang sedikit.
Kemudian angkat buret dan putar secara perlahan-lahan hingga semua daerah sudah terbilas dengan larutan sekunder yang akan digunakan. Jika sudah, maka keluarkan larutan secara perlahan-lahan untuk mengisi ruang kosong yang ada di bawah keran. Pastikan tidak ada gelembung yang tersisa yang berada pada saluran di bawah. Setelah larutan terisi lebih tanah pedas, maka keluarkan buret dan pastikan tanah batas sejajar dengan mata. Kemudian keluarkan larutan dengan memutar keran dengan posisi tangan kiri yang berada di depan keran jari-jarinya. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Lalu setelah tanah batas sesuai dengan sejajar dengan mata, keluarkan larutan perlahan hingga mencapai tanah batas. Setelah itu, kembalikan posisi klem dan statif ke posisi semula. Sekarang buret sudah terisi dengan larutan beku sekunder yang akan digunakan. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum analisis kuantitatif sedimentary pada pembakuan HCl. Alat yang digunakan yaitu klem, lalu statik, kemudian buret untuk memasukkan larutan beku sekunder, lalu ada labu Erlenmeyer untuk memasukkan larutan beku primer. Kemudian ada corong, kemudian ada pipet seukuran, lalu ada batang pengaduk. Untuk bahan yang digunakan pada larutan beku sekunder menggunakan boraks dengan konsentrasi 0,1 m. Sebelum melarutkan boraks, maka kita harus memanaskan wades dengan menggunakan air hangat untuk melarutkan boraks. Lalu ada HCl sebagai larutan beku sekunder. Selanjutnya pada indikator titrasi kali ini menggunakan indikator metil merah. Baik, sekarang kita akan melakukan titrasi. Untuk melakukan titrasi, pertama-tama isi pipet seukuran dengan menggunakan larutan beku sekunder primer yang akan kita gunakan untuk titrasi. Sebelumnya, bilas terlebih dahulu pipet seukuran dengan larutan beku primer yang akan dipakai. Kemudian keluarkan. Baru setelah itu kita gunakan pipet seukuran yang sudah dibersihkan, dibilas untuk mengambil larutan beku primer.
Lalu pindahkan larutan yang ada di titik ukuran ke labu Erlenmeyer dengan posisi tegak lurus. Setelah itu, maka selanjutnya kita menambahkan indikator ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 2 tetes. Indikator pada titrasi kali ini menggunakan metil merah. Jika sudah, maka selanjutnya kita akan melakukan titrasi. Untuk melakukan titrasi, letakkan kertas putih sebagai tanda untuk mempermudah saat terjadi perpindahan warna dari warna bening menjadi warna merah muda pada titik akhir titrasi. Jika posisi sudah seperti ini, maka taruh tangan kiri di keran bulet dengan jari-jari pada kerannya, lalu putar secara perlahan-lahan dengan labu Erlenmeyer dikocok dengan tangan kanan secara perlahan-lahan. Keluarkan larutan pada bulet dengan kecepatan per tetes. Lalu putar labu Erlenmeyer dengan kecepatan konstan.
Jika warna sudah berubah dari warna putih menjadi warna merah muda, maka segera hentikan titrasi dan tutup kerannya. Karena merah muda menandakan bahwa titik akhir titrasi. Setelah diketahui titik akhir titrasi, maka kita akan menghitung jumlah volume yang terpakai dengan menggunakan meniskus bawah pada bulet. Untuk membacanya, kita membaca dari atas hingga ke bawah, maka diketahui volume larutan yang terpakai sebanyak 25. Selanjutnya, setelah melakukan pembakuan HCl, kita akan melakukan untuk menghitung konsentrasi sampel. Sampel yang digunakan yaitu amonium hidroksida. Pertama-tama, bilas pipet seukuran dengan sampel yang akan digunakan. Jika sudah, maka ambil larutan sampel sebanyak 25 ml. Kemudian, pindahkan larutan pipet seukuran ke lampu LMR dengan tegak lurus. Setelah itu, tambahkan indikator. Pada indikator untuk menghitung konsentrasi sampel, kita juga menggunakan metil merah. Tambahkan indikator sebanyak 2 tetes. Jika sudah, maka lakukan titrasi dengan kondisi kertas di bawahnya untuk mempermudah melihat terjadi perubahan warna. Jika warna sudah berubah dari warna bening menjadi warna merah muda, maka hentikan titrasi. Kemudian kita membaca volume yang terpakai selama titrasi. Volume titrasi yang digunakan kita baca dengan kondisi sejajar dengan mata, dan diketahui bahwa volume titrasi yaitu sebanyak 28,32. Setelah itu, ulangi titrasi sebanyak duplo atau triplo hingga mendapatkan volume yang konstan. Jika sudah, maka lakukan perhitungan untuk mengetahui konsentrasi dari sampel. Pada praktikum ini, jika kita sudah melakukan titrasi dengan metode asidimetri, maka selanjutnya kita lakukan praktikum yang kedua menggunakan metode alkalimetri. Pada metode alkalimetri, bahan yang digunakan berupa NaOH sebagai larutan baku primer, lalu larutan asam oksalat sebagai larutan baku sekunder, lalu dengan sampel yang digunakan menggunakan asam asetat. Setelah melakukan titrasi sebanyak duplo atau triplo, kita mengetahui menulis hasil pengamatan kuantitatif. Sebelumnya perlu diketahui
kapan volume dikatakan konstan, yaitu ketika terjadi perbedaan banyak 0,02 pada hasil volume pemakaian titrasi. Jika sudah diketahui volume satu dan kedua selama titrasi, maka jumlahkan dan bagi 2 untuk mengetahui volume rata-rata. Untuk pembakuan HCl, volume rata-ratanya sebanyak 25,53 mili. Dan untuk penentuan kadar NH4OH, volume rata-ratanya sebanyak 28,325 mili. Selanjutnya, jika sudah diketahui volume rata-ratanya, maka kita menentukan konsentrasi HCl dan juga menentukan kadar NH4OH. Dengan diketahui konsentrasi boraksnya sebanyak 0,1 m, volume boraksnya sebanyak 25 mili, dan volume HCl hasil titrasi volume rata-ratanya sebanyak 25,53. Maka untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus N1 kali V1, N2 kali V2, di mana N2 yaitu boraks, V2 nya boraks, V1 nya boraks, dan N2 nya menggunakan HCl dan HCl. Kita ketahui N boraks sebanyak 0,1 m dengan volume boraks sebanyak 25 mili. Sedangkan NaCl yang kita cari dan volume titrasi sebanyak 25,3 mili. Diketahui NaCl dengan rumus dengan hasil 0,1 dikali 25 berarti 25,3 jadi 0,098 m. Selanjutnya, penentuan kadar NH4OH, kita menggunakan rumus pada persentase NH4OH dengan rumus Fp yaitu faktor pengenceran dikali jumlah volume HCl dikali Bm NH4OH dibagi volume NH4OH dikali 1000 dan dikali 100. Maka diketahui faktor pengencerannya adalah 1 kali ml HCl nya sebanyak 28 dikali 3 2,5 dan BM nya NH4OH sebanyak 35 dibagi 25 kali 100 kali 1000 dikali 100. Maka didapat persentase NH4OH sebanyak 3,97%.